Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dari mata kuliah Government and Public Affairs untuk topik keterbukaan informasi publik. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait keterbukaan informasi publik dalam materi ini. Nah, yang pertama adalah mengapa kebebasan informasi publik itu penting, kemudian nanti sejarahnya, kemudian nanti kategori-kategori terkait dengan apa itu badan publik, kemudian informasi publik, yang apa yang kemudian dimaksud dengan keterbukaan informasi publik seperti itu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana juga implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Baik, kita akan mulai dengan mengapa penting ya kita sebagai mahasiswa di Public Relation, sebagai government PR mempelajari tentang keterbukaan informasi publik. Nah, yang pertama adalah mengapa keterbukaan informasi publik itu penting. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama adalah bahwa perubahan sistem pemerintahan dari yang otoriter menuju pada demokratis ya. Kita ingat reformasi tahun 98 yang membawa perubahan besar pada sistem politik kita pada masa Orde Baru, kemudian memasuki era reformasi, di mana kemudian ruang-ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya juga sudah mulai terbuka, kemudian informasi-informasi yang dulunya disembunyikan harus mulai ditunjukkan kepada masyarakat. Itu sebagai salah satu syarat sebuah negara demokrasi. Nah, oleh karena itu keterbukaan informasi publik ini juga menjadi wujud dari pertanggungjawaban negara sebagai badan publik ya. Badan publik itu adalah lembaga yang dibiayai oleh masyarakat. Dari mana saja itu? Dari pajak ya kan, dari pajak. Kemudian para pimpinan-pimpinan pemerintahan itu diberikan wewenang oleh warga negara untuk mengelola negara ini. Nah, kemudian penting oleh karena itu sebagai lembaga publik itu membuka informasi untuk publik dan membuka seluas-luasnya akses layanan publik. Dan yang terakhir adalah mencegah korupsi termasuk KKN ya, karena pada masa Orde Baru kan banyak informasi-informasi yang ditutup, ternyata korupsi sangat luar biasa sekali dan masyarakat tidak boleh mengetahui. Nah, inilah mengapa kita sebagai badan publik itu perlu belajar tentang keterbukaan informasi publik. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sedikit sejarah tentang kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Undang-Undang KIP, nah semua harus membaca ya. Saya juga sudah menyampaikan bahwa undang-undang ini harus dibaca oleh semua akademisi komunikasi tentu saja ya. Tanggal 30 April 2008 merupakan hari yang sangat bersejarah karena perjuangan untuk mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Publik itu sangat luar biasa sekali. Sejak tahun 1999 itu sudah mulai diperjuangkan. Baru pada tahun 2008 gitu ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik disahkan oleh pemerintah. Jadi memang tarik ulurnya luar biasa sekali. Nah, Indonesia itu menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan. Untuk apa? Menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Jadi memang tidak hanya negara ya, tapi semua badan-badan publik itu memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik. Nah, negara sebagai salah satu badan publik juga punya kewajiban ya. Oke, ini yang kita kemudian masuk ke materi berikutnya terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, bahwa
undang-undang ini juga sekaligus memberikan ruang gitu ya, ruang bagi masyarakat untuk bisa mengakses informasi, sekali lagi dari lembaga publik. Siapa lembaga publik itu nanti akan kita diskusikan ya. Sekali lagi negara, karena itu adalah lembaga publik, maka punya kewajiban untuk membuka akses informasi publik. Nah, apa tujuan dibuatnya undang-undang ini terkait dengan keterbukaan informasi publik itu adalah untuk memberikan jaminan memperoleh informasi publik dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses penyelenggaraan negara ya, mulai dari pengawasan, kemudian pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada proses-proses pengambilan keputusan publik. Itu ya teman-teman semua. Nah, lalu apa visi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini? Yang pertama adalah bahwa undang-undang ini sekali lagi menjamin hak rakyat atau masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua adalah mengatur kewajiban badan publik untuk membuka informasi. Jadi hak bagi rakyat untuk mendapatkan akses informasi, dan pada satu sisi adalah kewajiban bagi badan-badan publik untuk membuka akses informasi bagi masyarakat. Ya, oke. Lalu apa manfaat ya? Apa manfaat adanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini? Yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sini adalah pelaku bisnis dan industri. Kalau dulu misalnya orang susah mau gimana sih berapa bayarnya kalau kita mau membuka izin usaha. Nah, dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini, maka layanan-layanan publik menjadi terjamin. Kalau mau mencari paspor, kalau mau mencari KTP, mencari SIM, berapa membayarnya? Dulu orang tidak tahu, berapa lama orang tidak tahu. Nah, sekarang dijamin oleh negara bahwa setiap badan publik harus membuka dan menginformasikan semuanya ya kepada publik. Manfaat yang kedua dengan adanya keterbukaan informasi publik ini maka adalah efisiensi, terutama biaya administrasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun stakeholder. Pemerintah itu juga harus transparan, uangnya mendapat berapa ya, artinya nanti juga akan terlihat APBD atau APBN dapat berapa. Kemudian juga stakeholder juga tahu, oh kalau saya mau mengurus izin usaha, mau berinvestasi, maka kemudian uang yang dikeluarkan berapa, maka kemudian investasi akan terjadi gitu ya. Nah, kemudian partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara lebih demokratis. Masyarakat harus diikutkan dalam proses-proses pengambilan keputusan dari mulai di tingkat desa sampai di tingkat pusat. Nah, yang terakhir adalah manfaatnya apa? Masyarakat menjadi percaya terhadap penyelenggara pemerintah, karena dengan keterbukaan informasi publik ini maka semua harus transparan ya, semua harus transparan, efisien, akuntabel seperti itu. Ini adalah negara dan badan-badan publik yang lain punya kewajiban untuk itu, termasuk BUMN tentu saja. Nah, teman-teman nanti yang menjadi humas di BUMN, humas di lembaga-lembaga publik, humas di pemerintahan harus membuka informasi-informasi publik ini, harus transparan dan akuntabel. Ya, setelah tadi kita memahami tentang apa manfaat dari mempelajari keterbukaan informasi publik atau apa pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia, gitu, bagi kita semua. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan informasi publik, apa yang dimaksud dengan kategori-kategori informasi publik, dan juga apa yang dimaksud dengan badan publik. Nah, informasi publik kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kita akan lihat informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara dan atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi informasi ini terkait dengan kepentingan publik dan informasi-informasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau badan-badan publik. Jadi itu yang dimaksud dengan informasi publik. Lalu kategorinya apa saja ya? Kalau kita mengklasifikasikan informasi publik itu, yang pertama adalah informasi yang harus diumumkan secara berkala ya, terkait administrasi dan aktivitas rutin termasuk laporan keuangan. Jadi informasi ini tidak semata-mata program-program kegiatan, tapi laporan laporan keuangan sebuah badan publik ya, apalagi negara ini juga. Anda pun misalnya ada warga masyarakat, misalnya Anda nanti sebagai orang PR ya, government PR, diminta untuk memberikan informasi tentang dana APBN untuk apa saja di dinas kesehatan, di dinas pendidikan, kita harus berikan karena itu adalah merupakan informasi publik. Program-programnya apa saja, masyarakat mau tahu, ada orang mau penelitian, kita juga harus berikan gitu ya. Kemudian informasi yang diumumkan serta-merta ini terkait dengan hajat hidup yang orang banyak dan kepentingan mendesak. Jadi ini adalah informasi-informasi terkait dengan sekali lagi kepentingan publik gitu ya. Nah juga adalah informasi yang harus tersedia setiap saat. Nah ini diatur seluruh informasi di badan publik ya, hasil keputusan badan publik dan juga pertimbangannya termasuk rencana kerja. Nah apa yang tidak termasuk informasi publik itu adalah ya, ini adalah informasi yang dikecualikan. Ini terutama terkait dengan rahasia negara. Rahasia negara itu misalnya termasuk untuk keamanan negara ya, batas-batas negara misalnya termasuk persenjataan yang dimiliki oleh negara, ini juga yang harus dirahasiakan untuk keamanan negara. Ini adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Dan juga adalah data pribadi, misalnya penyakit seseorang gitu itu tidak boleh diumbar di mana-mana karena ini adalah bukan informasi publik gitu ya. Jadi itu klasifikasinya. Nah setelah kita tahu apa informasi publik, apa itu klasifikasinya, sekarang kita akan lihat siapakah badan publik ya. Tadi kan sedikit sudah saya singgung, badan publik itu badan yang tentu mengelola dana-dana publik ya. Nah kalau secara formal kita baca di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu akan dijelaskan begini. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, termasuk tadi ya KIP gitu ya, KIP juga ya, KIP itu juga Komisi Informasi Pusat Daerah itu juga jelas badan publik, Ombudsman, kemudian juga KPU, Bawaslu itu adalah badan-badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau APBD seperti itu ya, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari APBN atau APBD, bahkan termasuk sumbangan masyarakat. Kalau kita mengkolek dana dari publik itu juga termasuk badan publik dan atau juga termasuk bantuan-bantuan luar negeri, misalnya bantuan dari kedutaan besar, bantuan dari lembaga-lembaga donor, itu adalah juga itu termasuk badan publik. Kita punya kewajiban untuk melaporkan kepada publik, termasuk juga universitas-universitas swasta, universitas-universitas negeri di mana dananya adalah dari badan publik, itu juga termasuk lembaga publik gitu ya. Nah, lalu apa kewajiban badan publik itu? Nah, kewajiban badan publik termasuk di sini terutama adalah pemerintah itu adalah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu maka kalau di pemerintah daerah kita mengenal apa yang dimaksud dengan PPID. Nanti kita baca ada peraturan pemerintah sendiri yang mengatur tentang PPID ini ya. Kemudian kewajibannya juga
Itu nomor satu tadi, membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Yang kedua adalah membuka berbagai informasi dan memastikan hak rakyat atas informasi ini terjamin. Ya, nah kewajiban yang ketiga adalah basis legitimasi kekuasaan atau badan publik. Kalau jadi badan publik itu menjadi legitimate karena dia harus membuka atau sudah membuka informasi-informasi untuk pelayanan publik seperti itu ya. Nah, oleh karena itu juga di dalam keterbukaan informasi publik itu ada standar-standar pelayanan informasi publik. Nanti kita bisa membaca misalnya di pasal 7 Undang-Undang KIP dan juga pasal 4 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 itu juga disebutkan bahwa setiap pejabat pemerintah gitu yang minimum itu memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai SOP dalam menjalankan kewajiban dan dalam memberikan informasi kepada publik, dan juga menunjuk petugas pengaturan informasi dan dokumentasi untuk terus mengelola informasi-informasi publik gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi adalah PPID. Nah, PPID nanti juga menjadi badan yang mengelola informasi publik. Ini kemudian dia harus menetapkan apa saja daftar informasi publik, kemudian apa saja informasi-informasi yang dikecualikan seperti itu juga menjadi kewajiban dari badan-badan publik seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, kita semua sebagai badan penyelenggara informasi publik, siapapun yang bekerja di badan-badan publik itu memang punya kewajiban sekali lagi untuk memberikan informasi kepada publik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sehingga layanan publik menjadi lebih berkualitas, korupsi menjadi terkendali, tidak lagi ada pejabat-pejabat yang kemudian tidak melaporkan harta kekayaannya seperti itu. Jadi orang-orang yang mau menjadi pejabat publik kan harus melaporkan kekayaan, ini juga bagian dari akuntabilitas. Nah, ini penting bagi kita semua, termasuk ini government PR gitu, untuk mempelajari, memahami tentang undang-undang KIP, kemudian juga termasuk peraturan-peraturannya, misalnya peraturan-peraturan nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang KIP ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa semua, kita sudah belajar tentang keterbukaan informasi publik, yaitu pentingnya keterbukaan informasi publik, sejarah lahirnya keterbukaan informasi publik, manfaat KIP, siapakah badan publik, kemudian apa itu yang dimaksud dengan informasi publik, apa kategori-kategori informasi publik, termasuk penyelenggara-penyelenggara atau pengelola informasi publik sampai di daerah, termasuk semua badan-badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses layanan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.